Hai Sobat BKN, aku Nadia akan menjawab 5 pertanyaan yang banyak ditanyakan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, mohon informasi apakah penerbitan SK pada jabatan dari pelaksana ke jabatan fungsional melalui uji kompetensi diperlukan pertimbangan teknis dari BKN? Baik Sobat BKN, ini pertanyaan soal SK pindah jabatan ya. Jadi dalam surat edaran Menpan RB nomor B-M.SM.02.01/2024 tentang perpindahan jabatan fungsional dan uji kompetensi ada 4 poin penting. Yang pertama, persetujuan kebutuhan JF sebagaimana alur dan contoh format terlampir sebagai bahan verifikasi kepada instansi pembina. Kedua, formulir penetapan angka kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung dan dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan uji kompetensi. Dan yang ketiga, dokumen evaluasi kinerja. Poin kedua, yaitu pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan rekomendasi hasil uji kompetensi. Poin ketiga, yaitu pejabat pembina kepegawaian melakukan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional berdasarkan rekomendasi hasil uji kompetensi dan menuangkan angka kredit dalam keputusan pengangkatan jabatan fungsional. Poin keempat, predikat kinerja yang diperoleh setelah pengusulan uji kompetensi sampai dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dikonversikan menjadi angka kredit dan ditambahkan ke dalam angka kredit yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga berdasarkan alur di atas tidak diperlukan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sudah jelas ya Sobat BKN? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa pendidikan minimal untuk bisa duduk di jabatan fungsional perencana ahli muda? Apakah pendidikan setingkat SMA bisa menduduki jabatan tersebut? Dan apakah pendidikan setingkat SMA tersebut bisa naik jenjang jabatan ke perencana ahli madya atau bahkan bisa sampai ke ahli utama? Oke Sobat BKN, ini seputar jabatan fungsional ya. Jadi sesuai Permenpan RB nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana pada pasal 15 ayat 1 huruf D menyatakan bahwa pengangkatan dalam JF perencana melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, ilmu formal, ilmu terapan atau ilmu lainnya sesuai dengan kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh instansi pembina. Nah, Sobat BKN, jika dilihat dari peraturan ini, pendidikan tingkat SMA tidak dapat menduduki JF perencana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Saya PNS golongan 2D yang akan mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang ke 3A Pranata Komputer Mahir. Dengan angka kredit sudah memenuhi dan juga sudah lulus uji kompetensi. Namun, yang menjadi permasalahan di instansi saya belum terdapat penempatan formasi jabatan fungsional dari Kemenpan RB. Pertanyaannya, apakah saya masih tetap bisa naik pangkat dan naik jenjang setingkat lebih tinggi? Oke, Sobat BKN, kali ini pertanyaannya tentang kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Dalam peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 pada pasal 19 ayat 3 dan 4, pejabat fungsional tersebut dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan. Yang kedua, lulus uji kompetensi. Ketiga, tersedianya peta jabatan. Keempat, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kelima, predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Yang keenam, telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 tahun. Dan ketujuh, kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, Sobat BKN, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Saya kebetulan ASN Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Mahir golongan 3B. Rencananya saya mau usul kenaikan pangkat ke 3C, tetapi masih di jenjang jabatan yang sama.
Apakah saya wajib uji kom? Karena kalau saya lihat sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, saya bisa mengusulkan KP, tetapi masih di jenjang yang sama walaupun tanpa uji kom. Apakah hal tersebut benar? Nah, Sobat BKN, ini pertanyaannya sama ya dengan yang tadi seputar kenaikan pangkat. Oke, jadi begini. Dalam pasal 19 ayat 2 peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, pejabat fungsional yang memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat yang bersamaan dengan kenaikan jabatan, dilakukan kenaikan jabatannya terlebih dahulu. Dan dengan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkatnya. Golongan ruang 3A dan 3B adalah jenjang mahir, sementara untuk golongan ruang 3C dan 3D adalah jenjang penyelia. Nah, karena saat ini golongan ruang Sobat BKN ini adalah 3B, maka untuk pengusulan kenaikan golongan ruang ke 3C terlebih dahulu diusulkan kenaikan jabatan ke jenjang penyelianya dengan persyaratan lulus uji kompetensi. Dan dengan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan golongan ruang ke 3C. Begitu ya Sobat BKN. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Saya adalah seorang JF ahli muda, tetapi pada My ASN, atasan saya adalah pejabat pengawas. Secara kelas jabatan, saya lebih tinggi. Manakah yang benar? Apakah posisi saya di bawah pejabat administrator atau di bawah pejabat pengawas? Mohon informasi beserta dasar aturannya. Oke Sobat BKN, pertanyaan ini tentang posisi atau kelas jabatan ya. Jadi begini, sesuai keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002, Romawi 10 nomor 5, menyatakan salah satunya adalah pegawai negeri sipil tidak dapat diberikan kenaikan pangkat melampaui pangkat atasan langsungnya, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Sementara itu, pada Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2022, pasal 1 ayat 9, menyatakan bahwa pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung pegawai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan. Berdasarkan hal ini, maka pejabat fungsional dapat berada di bawah atasan langsungnya tanpa melihat pangkat dan golongan ruangnya yang lebih tinggi. Pejabat pengawas dapat menjadi atasan langsung jabatan fungsional ahli muda selama linearitas pekerjaannya sesuai. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang paling banyak ditanyakan Sobat BKN. Sampai jumpa di Q&A berikutnya.